Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Zabranda dari kelas akuntansi Sore 1 akan menjelaskan perbedaan dan persamaan dari kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau KDPP-LKS dengan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan atau KDPP-LK. Yang pertama, perbedaan. Pada ruang lingkup KDPP-LKS ada 3, yaitu tujuan laporan keuangan, karakteristik kualitatif yang manfaat informasi dalam laporan keuangan, definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan. Sedangkan ruang lingkup KDPP-LK ada 4, yaitu tujuan pelaporan keuangan, karakteristik kualitatif informasi keuangan yang berguna, definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur yang membentuk laporan keuangan, konsep modal dan pemeliharaan modal. Kemudian perbedaan KDPP-LK dengan KDPP-LKS menurut pengguna dan kebutuhan informasi. Pada pengguna dan kebutuhan informasi di KDPP-LKS ada 11, yaitu investor, pemberi dana card, pemilik dana syirkah temporer, pemilik dana titipan, pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf, pengawas syariah, karyawan, pemasok dan mitra usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Sedangkan pengguna dan kebutuhan informasi dalam KDPP-LK itu ada 7, yaitu investor, karyawan, pemberi pinjaman, pelanggan, pemerintah, masyarakat, pemasok, dan kreditor usaha lainnya. Perbedaan menurut paradig transaksi. Di KDPP-LKS dijelaskan tentang paradig transaksi syariah yang berlandasan pada paradig dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual atau al-falah yang merupakan basis dari syariah. Sedangkan di KDPP-LK tidak ada yang namanya paradig transaksi. Perbedaan menurut asas transaksi. Pada KDPP-LKS dijelaskan tentang asas transaksi syariah yang berasaskan pada prinsip persaudaraan atau ukhuwah. Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat atau sharing ekonomi sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. Kemudian keadilan adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Kemudian kemaslahatan atau maslahah, segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individualis dan kolektif. Keseimbangan atau tawazun, manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi. Yang terakhir, universalisme atau syumuliyah dapat dilakukan oleh semua pihak, tidak membeda-bedakan. Sedangkan kalau di KDPP-LK tidak dijelaskan tentang asas transaksi. Perbedaan menurut karakteristik transaksi syariah. Di KDPP-LKS dijelaskan tentang karakteristik dan persyaratan transaksi syariah, yaitu transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, tidak mengandung riba, tidak zalim, tidak masyir, tidak gharar, tidak haram, tidak mengandung prinsip nilai waktu dari uang atau time value of money. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas, tidak ada rekayasa permintaan maupun penawaran, dan tidak ada suap menyuap. Sedangkan di KDPP-LK tidak dijelaskan tentang karakteristik dan persyaratan transaksi. Perbedaan menurut tujuan laporan keuangan. Dalam KDPP-LKS, tujuan laporan keuangan sebenarnya hampir sama dengan KDPP-LK, tapi ada tujuan lainnya, yaitu meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh, informasi kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban. Sedangkan di KDPP-LK yang juga merupakan tujuan utama KDPP-LKS itu adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.
Perbedaan menurut karakteristik kualitatif laporan keuangan. Di KDPP-LKS ada 5 karakteristik, yaitu dapat dipahami, relevan atau harus nyambung, keandalan, dapat diperbandingkan, dan materialistik. Dapat mengubah keputusan orang. Seperti kalau mobil perusahaan hilang dicatat dalam keuangan, kalau cuma pulpen yang hilang gak akan dicatat. Sedangkan di KDPP-LK ada 4 karakteristik, yaitu terbanding, terverifikasi, tepat waktu, dan terpaham. Kemudian perbedaan KDPP-LK dengan KDPP-LKS yang terdapat pada unsur-unsur laporan keuangan. Unsur-unsur laporan keuangan di KDPP-LKS yaitu yang pertama, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial, di mana terdapat laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Kedua, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial, di mana terdapat laporan sumber dan penyaluran zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan. Ketiga, komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab syariah. Sedangkan unsur-unsur laporan keuangan di KDPP-LK yaitu posisi keuangan, kinerja, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Perbedaan yang terdapat pada pengukuran unsur laporan keuangan. Di KDPP-LKS ada 3 dasar pengukuran, yaitu biaya historis, informasi dari masa lalu, biaya kini atau current cost seperti persediaan, nilai realisasi atau penyelesaian. Sedangkan di KDPP-LK ada 4 dasar pengukuran, yaitu biaya historis, biaya kini, nilai terrealisasi atau penyelesaian, dan nilai kini. Yang kedua, persamaan KDPP-LK dengan KDPP-LKS. KDPP-LK dan KDPP-LKS memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan informasi keuangan yang relevan dan dapat diandalkan. Memiliki persamaan yaitu menyediakan informasi keuangan yang berkualitas kepada pihak pengguna informasi keuangan entitas dalam mengambil keputusan ekonomi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.